Baik, untuk soal yang kedua, wah panjangnya ini. Baik, untuk soal yang kedua ini tercepat adalah Ummu Nadhifah dari Timbu Mamuju. Cuma sayangnya ini nomor 2 salah ya. Di antara yang disunahkan mandi adalah mandi di hari Jumat. Ya, kita sebutkan tadi yang benarnya mandi di hari Jumat hukumnya apa? Wajib. Hanya tata cara mandi dengan cara mandi junub itu hukumnya sunnah. Baik, Anda belum beruntung. Tercepat kedua Rizkawati dari Pamombong, sama, keliru nomor 2. Tercepat ketiga adalah Sri Astuti Ummu Camran dari Ternate, Maluku Utara. Masya Allah, paling jauh ini. Tapi sayangnya ini tidak mendengar baik-baik mungkin soalnya ya. Oh, terlalu banyak ini. Oh, dijelaskan dulu yang wajib, kemudian yang sunnah. Ya, nomor 2 juga keliru ya. Sunnah mandi di hari Jumat, tapi di bawahnya dijelaskan wajib. Baik, yang berhak mendapatkan hadiah di sini adalah Ummu Camran ya, Sri Astuti Ummu Camran. Memang disebut sunnah, tapi di bawahnya diterangkan ya, ada yang menyebutkan wajibnya mandi di hari Jumat. Baik, silakan diambil hadiahnya sama panitia. Oh, lupa ambil HP lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd.
Akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih bersuci wanita muslimah, yakni berkaitan dengan tayammum ya. Berkaitan dengan tayammum. Ya, kita telah menyebutkan tadi definisi dari tayammum. Demikian pula dalil yang menyebutkan wajibnya bolehnya bertayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air, demikian pula bagi orang yang tidak mampu menggunakan air karena suatu uzur ya. Demikian pula dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya tayamum itu. Oleh karena itu, sepakat para ulama ya mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah salah satu syariat dari syariat Islam. Itu telah terjadi ijma' atau kesepakatan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya. Ya. Dan tayamum ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dilakukan oleh para sahabat dan sahabiyat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan air. Telah diriwayatkan dari Amr bin al-As radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan disebut dengan Ghazwatu Dzatis Salasil, perang Dzatus Salasil. Ya. Yang kata Amr bin al-As radhiyallahu an, pada suatu malam yang sangat dingin, ya, pada perjalanan menuju perang itu, ihtalamtu, saya mimpi basah. Sementara malam itu adalah malam yang sangat-sangat dingin. Ya, di puncak musim dingin. Dan kita tahu semua bagaimana musim dinginnya di daerah Jazirah Arab di sana. Ketika puncak musim dingin itu sangat dingin ya. Maka kata beliau, saya khawatir kapan saya mandi saya akan binasa. yakni saya akan meninggal atau minimal setengah mati, begitu ya. Maka kata beliau, saya pun salat mengimami kawan-kawanku, ya, mengimami para pasukan ketika itu salat subuh, ya, dan dia tidak mandi. Dia tidak mandi, hanya bertayamum saja. Kemudian menjadi imam salat subuh. Nah, maka kata beliau, tatkala kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pasukanku itu menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya, "Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, kamu salat mengimami pasukanmu dalam keadaan kamu junub? Faqultu, zakartu qaula Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fatayammamtu thumma sallaitu. Amr menjawab, "Ya Rasul, ketika itu saya teringat firman Allah dalam Al-Quran, dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguh Allah itu sangat merahmati kalian."
maka yang saya lakukan adalah saya bertayamum kemudian sholat. Itu dikemukakan alasannya. Ya, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Nabi itu pun hanya tertawa dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. Artinya Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala an. Ya, ini dalil menunjukkan para sahabat Nabi itu melakukan hal tersebut, ya. Melakukan hal tersebut yakni bertayamum, dan ini juga dalil menunjukkan bahwa walaupun ada air tapi kalau ada udzur maka boleh seorang itu untuk bertayamum. Ya, jadi tayamum ini bisa menjadi pengganti wudu dan bisa menjadi pengganti mandi wajib. Seperti itu. Jadi boleh pengganti wudu, boleh pengganti junub. Nah, dan kaifiahnya sama ya, cara pelaksanaannya sama. Orang yang bertayamum sebagai pengganti wudu atau bertayamum sebagai pengganti mandi junub. Dalam hadits Imran bin Husain radhiyallahu an riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Kami pernah bersama Nabi dalam suatu safar. Beliau salat mengimami manusia. Setelah salat beliau mendapatkan ada satu orang laki-laki yang menyendiri, ya, dia tidak ikut salat. Faqala ma mana'aka an tusalli? Nabi bertanya, apa yang menghalangimu untuk salat? Qala asabatni janabatun wala ma. Katanya, saya ini tertimpa junub, ya, terkena junub dan tidak ada air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik." Ya, wajib bagi kamu bertayamum menggunakan as-sa'id, ya, tanah atau yang semisalnya, maka sungguh itu mencukupi kamu. Ya, sungguh itu mencukupimu. Begitu ya. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kaifiahnya tetap sama, ya. Hanya mengusap wajah dan apa? Dan tangan saja ketika bertayamum. Apakah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub? Ya. Maka dari itu dalam hadits yang kita sebutkan tadi, ketika Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab itu melakukan perjalanannya dan mereka terkena junub, ya, mereka itu mimpi basah sehingga mereka semuanya junub, apa yang dilakukan? Ya, Ammar berijtihad. Katanya, daripada keluar waktu mending kita bertayamum. Tapi yang mereka tahu cara bertayamum itu dengan mengusap wajah dan telapak tangan. Ini kan pengganti mandi, begitu ya. Jadi ijtihadnya Ammar sebagai pengganti mandi, maka dia berguling-guling di tanah. Nah, ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan hal tersebut itu kepada Nabi. Kata Nabi, innama kana mengusap wajah dan telapak tangan saja. Ya, mengusap wajah dan tangan saja. Tidak perlu berguling-guling di atas tanah. Ya, karena kaifiyah tayamum pengganti wudu dan pengganti mandi itu sama kaifiyahnya. Nah, hanya perbedaannya adalah, ya, perbedaannya adalah ketika seseorang itu sudah tidak lagi sudah bisa mendapatkan air, atau dia sudah mendapatkan air atau sudah bisa menggunakan air. Ya.
maka tayamum untuk pengganti wudu itu tidak perlu mengulang wudunya, sudah cukup. Tapi tayamum untuk pengganti mandi sampai kapanpun ya, sampai kapanpun, kalau dia sudah bisa mandi atau sudah dapatkan air, maka dia wajib tetap untuk mandi, untuk menghilangkan janabahnya. Bisa dipahami ya? Itu saja perbedaannya. Adapun kaifiah pelaksanaannya sama antara pengganti wudu dan pengganti mandi. Nah, ya demikian pula seorang wanita yang merasakan ada menderita ada penyakit pada sebahagian tubuhnya yang tidak bisa terkena air, misalnya ada luka ya, atau apa saja yang membahayakan kalau dia menggunakan air, maka di situ boleh dia untuk bertayamum saja. Ya, hanya terjadi perselisihan pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia bertayamum kemudian tetap berwudu, membasuh anggota wudu yang tidak luka atau yang tidak sakit, boleh. Seperti itu katanya. Sebagian lagi berpendapat tidak boleh menggabungkan antara wudu dengan tayamum. Ya, jadi yang pertama tadi itu digabungkan ya, dia bertayamum, dia berwudu dulu dan tidak membasuh daerah yang terluka. Setelah itu baru dia tayamum. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh menggabungkan antara wudu dengan tayamum. Maka dari itu, kalau dia berudzur untuk sebahagian anggota wudunya itu tidak bisa terkena air, maka cukup dia bertayamum saja, tidak perlu lagi berwudu untuk yang lain. Dan ini pendapat yang benar insyaallah. Ya, pendapat yang kedua ini ya, yang merupakan pendapat yang sahih, yang rajih. Jelas ya? Nah, jadi cukup dia bertayamum, misalnya di lengannya ya ada luka. Nah, misalnya dia masak kemudian terkena misalnya minyak panas di lengannya dan parah. Bahaya kalau dia berwudu itu terkena air, akan semakin membahayakan lukanya misalnya. Maka yang seperti ini cukup bagi dia untuk bertayamum. Bisa dipahami? Cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Naam. Ya, ingat ya, dia itu uzurnya adalah penyakit atau luka yang tidak bisa terkena air, membahayakan kalau terkena air. Jangan ada lagi yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita pakai make up, apakah boleh tayamum? Ya, karena nanti kalau misalnya ya di kondangan sudah make up tebal-tebal, tiba-tiba mau berwudu, nanti luntur semuanya make upnya. Naam. Jadi itu bukan udzur ya. Tidak ada orang yang mati kalau luntur make upnya. Ya. Maka dari itu ya, itu tidak boleh, tetap harus dia berwudu, begitu ya. Tidak boleh bertayamum. Setelah luntur bagaimana Ustaz? Ya, setelah luntur make up lagi, tidak masalah. Nah, atau cari make up yang anti air, yang tidak akan luntur ya, bukan anti air, anti luntur. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Ya, yang diperbolehkan di sini hanya betul-betul penyakit yang seorang itu berudzur ketika terkena air. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan di sini, ya contoh kasus misalnya kalau seorang itu sudah berada di ujung waktu ya, di ujung waktu sholat, sudah sisa beberapa
beberapa menit saja, misalnya mungkin tersisa 3 menit saja sudah keluar waktu sholat. Ya, sementara dia junub. Kalau dia mandi, otomatis ya dia tidak bisa sholat pada waktunya. Tapi kalau dia mau sholat pada waktunya, otomatis tidak sempat mandi. Apakah di situ dia boleh bertayamum? Ya, disebutkan oleh para ulama, annahu yushra'u laki at-tayammum li idraki salati qabla khurujil waqt. Bahwasanya engkau wahai wanita disyariatkan untuk bertayamum untuk mendapatkan solat sebelum keluar waktunya. Jadi diperbolehkan untuk tayamum di situ. Ya, jadi sini orang harus mempertimbangkan ya. Ya, ini betul-betul masih sempat mandi atau tidak. Kalau tidak sempat, tayamum saja. Kemudian solat. Yang penting solat tepat pada waktunya. Ini pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, ya, dalilnya itu adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam perjalanan ya mencari air. Ya, dalam perjalanan mencari air, tapi Nabi buru-buru karena sudah mau keluar waktu salat. Ya. Belum sampai di sumur, Nabi tergesa-gesa langsung mencari suatu tembok yang terbuat dari tanah ya, kemudian dia menepukkan tangannya di situ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengusapkan di wajah dan tangannya. Setelah itu beliau salat. Ya. Dan Nabi tidak perhatikan lagi cari air. Kenapa? Karena sudah hampir keluar waktu salat. Sampai-sampai disebutkan di situ ada seorang lelaki memberi salam kepada Nabi. Nabi tidak jawab salamnya. Ya, demikian pentingnya itu salat pada waktunya. Nabi tidak jawab, tidak sempat lagi menjawab salam orang yang memberi salam kepada beliau itu. Tapi beliau terburu-buru untuk bertayamum, kemudian menegakkan salat. Ya, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama menunjukkan bahwa antara wudu atau mandi, ya, antara wudu atau mandi dengan melaksanakan salat pada waktunya, maka yang harus didahulukan adalah salat pada waktunya. Ya, walaupun tidak sempat lagi mandi atau berwudu, cukup bagi dia untuk bertayamum. Naam. Hanya di sini perlu diperhatikan ya, kalau orang itu terbangun dari tidur, ya, dalam keadaan junub, sementara sudah sempit waktu, ya, misalnya dia junub, tidur dalam keadaan junub, kemudian bangun dan sudah kesiangan ya, dia bangun sudah hampir keluar waktu, maka kata para ulama yang seperti ini dia tetap wajib mandi. Dia tetap wajib untuk mandi, kemudian melaksanakan salat walaupun sudah keluar waktunya. Jelas ya? Kenapa demikian? Ya, karena dia tadi itu punya udzur, yaitu tertidur. Ya, orang yang tertidur itu boleh menunaikan salat walaupun sudah keluar waktunya.
Ya. Selama dia itu benar-benar tertidur, bukan sengaja tertidur. Ya. Maka yang seperti itu dia tetap mandi wajib, kemudian setelah itu dia sholat. Baik. Kemudian selanjutnya apa saja yang bisa digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti air? Nah, di sini terjadi khilaf, ya, perselisihan di kalangan para ulama, ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kalau kalian junub, kalau kalian sakit atau safar atau habis buang air atau telah bersetubuh dengan wanita dan tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah menggunakan as-sa'id at-tayyib, as-sa'id yang bersih. Menafsirkan as-sa'id inilah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa as-sa'id yang dimaksud di sini adalah kullu ma sa'ida ala wajhil ard, semua yang nampak di permukaan bumi itu as-sa'id. Berarti semuanya bisa ditepuk untuk bertayamum, ya. Ya, tidak mesti harus tanah katanya. Ya, walaupun itu berupa tembok, batu, atau misalnya kursi biasa orang di pesawat, ya. Dalam perjalanan internasional itu pasti dapat waktu sholat di pesawat, ya. Terkadang orang itu bertayamum di pesawat karena memang sudah diwanti-wanti sama pramugari, ya, katanya tidak boleh menggunakan air, ya, di kamar kecil untuk berwudu, ya, diperintahkan untuk bertayamum seperti itu. Maka, ya, sebagian orang di kursi saja ditepuk. Naam. Bahkan ada punggungnya orang ditepuk, ya, untuk bertayamum. Apakah itu benar? Ya, itu satu pendapat di kalangan para ulama, ya, menafsirkan keumuman ayat itu tadi, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah menggunakan as-sa'id yang baik, yang bersih. Dan as-sa'id itu katanya semua yang nampak di permukaan bumi. Ya. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id di situ adalah tanah, ya, atau yang semisalnya, tanah, debu, abu, atau pasir, naam, ya, atau yang semisalnya. Maka itu yang disebut dengan as-sa'id. Ya, adapun katanya tempat-tempat bersih yang tidak ada debunya, itu tidak masuk dalam kategori as-sa'id yang bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, Allahu a'lam. Itu dua pendapat atau terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna daripada as-sa'id. Yang jelas semua as-sa'id itu bisa digunakan untuk apa? Untuk bertayamum. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada sifatut tayammum, ya. Bagaimana tata cara, kaifiyah yang benar di dalam bertayamum itu. Nah, baik. Untuk kaifiyah daripada tayamum itu sendiri,
Itu disebutkan dalam Al-Quran ya, pada ayat untuk memerintahkan tayamum itu tadi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah menggunakan as-sa'id yang baik, yang bersih. "Wamsahu wujuhakum wa aydikum min." Dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian ya dari bekas as-sa'id itu tadi. Ya. Dari bekas as-sa'id itu tadi. Dari sini dapat difahami ya, dari ayat ini, bahwa yang dibasuh ketika tayamum, yang merupakan rukun tayamum, ya, itu hanya ada dua, wajah dan tangan ya, tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Itu saja yang diusap ketika seorang itu bertayamum. Hanya ada dua saja rukunnya ya. Nah, sekarang kaifiyahnya, caranya itu bagaimana? Ya, yang mana duluan diusap, tangan atau wajah? Nah itu biasa ditanyakan orang. Kemudian tangannya itu diusap sampai di mana? Sampai pergelangan tangan kah, atau sampai siku, atau sampai ketiak? Naam. Ya, perhatikan ya, yang benar dalam masalah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mencontohkan dua cara bertayamum itu. Yang pertama, kaifiyah yang telah Nabi ajarkan kepada Ammar bin Yasir ketika Ammar bin Yasir itu berguling-guling di tanah. Nabi SAW bersabda, cukup kamu melakukan seperti ini. Kata Ammar, فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضِ. Nabi pun menepukkan kedua tangan beliau di tanah. Ya, ditepukkan kedua tangan Nabi di tanah. Wa nafakha fihima, dan Nabi meniup. Ya, meniup kedua tangannya. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan, ya, dengan kedua tangannya itu Nabi mengusapkan wajah dan kaf. Al-kaf itu adalah tangan sampai ke pergelangan tangan saja. Itu namanya al-kaf. Karena kalau sampai ke siku itu namanya al-yad. Ya, tangan berupa al-yad. Tapi kalau al-kaf itu hanya sampai di pergelangan tangan saja. Seperti itu ya. Ya, kemudian cara yang kedua terbalik, datang dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain. Ya, Nabi mencontohkan beliau itu menepukkan tangannya di tanah. Kemudian setelah itu Nabi mengusap kedua tangannya, baru kemudian mengusap wajahnya. Yaitu perbedaan dari dua cara ini yang dicontohkan oleh Nabi hanya pada wajah dan tangan. Ya, pada hadits Ammar bin Yasir itu mendahulukan wajah baru tangan. Ini sesuai dengan ayat juga tadi ya. Pada ayat tentang tayamum yang pertama disebut adalah apa? Wamsahu biwujuhikum. Usap wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Ya, tangan kedua. Ya. Tapi pada kaifiyah yang kedua Nabi mencontohkan beliau mendahulukan tangan dulu, kemudian setelah itu mengusap di wajah. Seperti itu ya. Itu kaifiyahnya. Jadi di sini saya contohkan, walaupun peserta tidak melihat saya, tapi mungkin peserta online bisa melihat ya. Jadi yang pertama kali tentunya meniatkan ya, tetapkan niat di dalam hati merupakan syarat sahnya tayamum. Ya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan basmalah ya, sebagai sunnah dalam melakukan seluruh amalan. Bismillah. Dia pun menepukkan kedua tangannya
ke tanah atau debu, ya, atau dinding yang berdebu misalnya, atau apa saja, ya, ditepukkan kedua tangan. Nah, setelah itu cara yang pertama ditiup dulu, ya, ditiup telapak tangannya. Setelah itu diusapkan di wajahnya saja seperti ini, ya. Setelah dia usapkan seperti itu, dia pun mengusap kedua tangannya sampai ke pergelangan tangan kanan dulu, kemudian diusap lagi tangan kiri. Selesai. Ya, seperti itu. Selesai tayamumnya. Ya. Kalau cara yang kedua, sisa dibalik saja, ya. Bismillah, ditepukkan tangannya di apa? Di tanah, kemudian setelah itu diusapkan, ya, diusapkan ke tangan kanan dulu, setelah itu tangan kanan mengusap tangan kiri, ya, selesai itu baru mengusap wajahnya. Selesai. Ya, begitu ya. Nah, saya kira dipahami ini, akhwat sekalian. Ya. Jadi kefiahnya itu hanya beberapa langkah saja, ya. Jadi saya ulang di sini, langkah yang pertama apa? Ya, menetapkan niat dalam hati. Langkah yang kedua membaca basmalah. Langkah yang ketiga menepukkan tangan di tanah atau yang semisalnya. Langkah yang keberapa lagi? Yang keempat, ya, meniup telapak tangan. Langkah yang kelima, mengusapkan di wajah. Langkah yang keenam, mengusap, ya, tangan kiri mengusap tangan kanan, kemudian tangan kanan mengusap tangan kiri sampai pergelangan tangan. Selesai. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan, ya, wajib diusap sampai ke siku, maka itu adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, ya, karena sangat bertentangan dengan hadis Ammar bin Yasir ketika Nabi mencontohkan, Nabi itu mengusap tangannya al-kaf, ya. Al-kaf itu hanya sampai di pergelangan tangan. Wallahu taala a'lam. Ya, seperti itu kefiah daripada tayammum itu sendiri. Baik. Kemudian di sini yang terakhir, dari pembahasan tayammum, yakni nawaqidut tayammum. Apa saja yang membatalkan, yang bisa membatalkan tayammum itu. Jadi saya ingatkan, ya, bahwa setelah seorang itu bertayammum, hukumnya dia sudah suci, sebagaimana dia sudah berwudu atau setelah mandi. Nah, namun tayammum untuk pengganti wudu itu bisa batal, ya, dengan apa? Ya, kalau tayamumnya itu sebagai pengganti wudu, perhatikan, maka dia batal dengan semua yang membatalkan wudu. Ya, tayamum itu batal dengan semua pembatal wudu. Ya, apa saja yang membatalkan wudu, itu juga pembatal apa? Pembatal tayamum. Bisa dipahami? Naam. Ya, dan apa saja yang diperbolehkan untuk wudu, itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Contohnya misalnya, orang boleh berwudu, sekali berwudu, kalau tidak batal digunakan untuk 2 salat, 3 salat, selama tidak batal boleh. Maka tayamum juga seperti itu. Boleh seorang itu 1 kali bertayamum untuk 2 salat, 3 salat, dan seterusnya selama tidak batal tayamumnya. Nah, ya, kemudian yang kedua, kalau tayamum itu sebagai pengganti apa tadi? Pengganti mandi wajib, maka tayamumnya itu batal dengan adanya air.
ya tayamumnya itu batal dengan adanya air atau sudah bisa menggunakan air. Ya, makanya ketika dia sudah mendapatkan air atau sudah bisa menggunakan air, tetap wajib untuk mandi junub lagi. Ya, tetap wajib untuk mandi junub karena tayamumnya batal dengan adanya air atau ya sudah mampu untuk menggunakan air. Nah, seperti itu ya. Ya. Tapi kalau wudu tidak diharuskan untuk wudu kembali kalau tayamum pengganti wudu itu tadi tidak diharuskan untuk wudu kembali kalau sudah ada air. Seperti itu. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat disunahkan dia berwudu kembali kalau sudah dapat air. Nah, tapi tidak diharuskan. Naam. Tapi kalau tayamum untuk mengganti mandi wajib, maka harus wajib untuk mandi kembali. Ya, dan membatalkan tayamumnya tersebut, atau memang tayamumnya otomatis sudah batal dengan adanya air atau ketika sudah mendapatkan atau sudah mampu menggunakan air. Baik, saya kira demikian pembahasan kita secara ringkas berkaitan dengan tayamum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan ya bisa dijelaskan. Ya, jangan lagi bertanya, jangan sampai nanti misalnya ya junub kemudian tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air baru bertanya lagi di grup bagaimana lagi caranya tayamum. Ya, tolong kalau ada bisa jelaskan bagaimana tata cara tayamum yang benar, ya baru ditanyakan. Naam. Maka dari itu ya paling baik kalau dicatat, insyaallah nanti bisa dimurajaah. Nah, baik, saya kira demikian dulu untuk pembahasan kita di sore hari ini. Selesai pembahasan tentang tayamum dan saya sampaikan insyaallah besok pagi ya mohon datang tepat waktu di pukul 10 tepat agar kita bisa mulai cepat karena kita masih ada satu pembahasan berkaitan dengan taharah wanita dan ini sangat penting. Itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan darah haid dan nifas. Ya, mungkin kita akan bahas pagi sampai siang, nanti setelah duhur dan ba'da asar baru kita lanjutkan materi yang kedua. Naam. Baik, saya kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Baik, pertanyaan yang pertama, sampai di mana udzur seorang istri jika tidak mau diajak oleh suaminya? Apakah ketika capek seharian urus anak dan rumah termasuk udzur? Ya, bukan udzur ya. Karena kebanyakan capek mengurus rumah dan anak itu cuma alasan bonyok. Nah, jadi yang masuk udzur di sini adalah ketika istri itu memang benar-benar sakit dan tidak mampu melakukan hubungan suami istri itu. Ya, selama masih mampu maka dia berikan hak suaminya. Naam. Walaupun mungkin harus minta maaf. Ya, bahwa saya ini sekedar melayani, tidak seperti biasanya, tidak hot lagi. Tapi dia memberikan penjelasan seperti itu. Selama masih mampu untuk melakukannya, maka dia berikan hak suaminya. Nah, kecuali jadi udzurnya itu memang benar-benar sudah tidak mampu untuk melayani. Naam. Wallahu ta'ala a'lam.
Apa hukum mengikat rambut? Satu, menggulungnya saat sholat. Tolong dirincikan. Apanya mau dirinci nih? Ya, menggulung rambut atau sebahagian ujung kain ketika sholat itu adalah sesuatu yang hukumnya makruh, ya, dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang dalam sebuah riwayat yang sahih. Naam, dikatakan oleh seorang sahabat, karihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu membenci, memakruhkan, naam, ayyakuffar rajulu thawban aw sya'ran fi shalah. Seseorang itu menggulung atau mengikat rambutnya atau ujung kainnya di dalam salat. Naam, dilipat ujung kainnya misalnya, itu dimakruhkan, ya. Demikian pula ketika salat, ya, ketika salat mengikat rambut itu dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan ini berlaku untuk seorang lelaki, ya. Untuk seorang lelaki, dia kumpulkan rambutnya dan ujung kainnya ketika salat. Naam. Adapun seorang wanita, ya, adapun seorang wanita, maka ketika dia memintal rambutnya atau menggelung rambutnya, ya, itu tidak diharuskan untuk diuraikan untuk setiap kali mau sholat, ya, karena memang bagian dari tabiat wanita itu adalah memintal rambutnya. Naam. Sahnya mandi junub itu ketika kulit kepala benar-benar terkena air. Bagaimana jika rambut kita seluruhnya tidak terkena air? Apakah sah? Jawabannya sah, ya. Bahkan kalau karena rambutnya mungkin terlalu tebal sehingga air tidak masuk semuanya ke kulit kepalanya, naam, maka ketika dia sudah berusaha untuk membasahi semua kepalanya, ya, maka itu sudah sah hukumnya, dia mandi junubnya. Wallahu taala a'lam. Hukum melakukan hubungan suami istri tanpa rayuan dan semacamnya. Karena suami kadang ingin berhubungan secara langsung, padahal perasaan istri kurang puas. Oh ya, kayaknya bukan bagian saya membahas ini. Baik. Yang seperti ini, ya, harusnya dibahas di kalangan kaum laki-laki, ya. Nah, karena menyenangkan hati pasangan itu merupakan kewajiban, ya, terhadap setiap pasangan. Oleh karena itu dianjurkan oleh para ulama kita, ya, untuk melakukan muqaddimah ketika mau melakukan jima, ya, dianjurkan untuk melakukan muqaddimah atau pendahuluan, ya, ketika mau melakukan jima demi, ya, menyenangkan pasangan, seperti itu. Jadi seorang lelaki yang faham ini itu harus melakukan hal tersebut, ya, bukan to the point saja, ya, sehingga si istri itu merasa naam hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja dan tidak mendapatkan kesenangan apa-apa dari hubungan tersebut, ya, dan itu bisa menjadi pemicu terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga, ya. Oleh karena itu, naam, seorang suami yang baik itu
benar-benar mengetahui apa kebutuhan dari istrinya dan bagaimana dia bisa memuaskan pasangannya, bukan hanya mencari puas sendiri saja. Nah, ya, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan perkara ini. Adapun untuk rinciannya ya, mungkin semuanya sudah paham, sudah tahu ya. Tidak perlu dibuka kursus khusus masalah itu. Izin bertanya Ustaz, afwan, sewaktu ana telah melahirkan, ana tidak mengetahui tentang masa nifas, dan di waktu nifas melebihi 40 hari, dan saya tidak melakukan salat kurang lebih 1 pekan. Bagaimana dengan kekeliruan itu Ustaz? Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas ya kurangnya ilmu. Naam, kemudian banyak-banyak melakukan kebaikan, terutama memperbanyak salat sunnah ya, untuk menutupi salat yang terluputkan selama sepekan itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sungguh kebaikan-kebaikan itu mampu mengalahkan atau menghilangkan suatu kejelekan. Ya, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Maka dari itu, untuk menutupi kekeliruan itu, perbanyaklah melakukan amalan-amalan kebaikan, terutama di situ adalah salat sunnah, karena kekeliruan yang dilakukan itu berkaitan dengan salat. Bagaimana hukum orang yang niat puasa sementara dia junub dan terlambat bangun tiba waktu sholat? Maksudnya niat puasa sementara dia junub dan terlambat bangun, maksudnya belum mandi, ya sudah tiba waktu sholat subuh. Naam, ya tidak ada masalah ya, karena wajib mandi junub itu sebelum sholat, bukan sebelum puasa. Jadi ingat ya, tidak ada hubungannya antara mandi junub dengan apa? Dengan puasa. Kaitannya mandi junub itu adalah dengan sholat. Naam. Jadi misalnya ada orang mau puasa, terlambat bangun. Ya, terlambat bangun. Nah, sisa misalnya tersisa 5 menit, ya. Tersisa 5 menit lagi orang azan. Nah, yang mana yang dia dahulukan? Apakah dia mandi junub atau dia sahur? Ya, untuk waktu 5 menit itu. Maka tentunya dia harus mendahulukan apa? Sahur. Ya, dia sahur, kemudian puasa. Ya, karena mandi junub walaupun sudah adzan, selesai adzan baru mandi, tidak masalah. Yang salah kalau sholat dulu baru mandi junub. Iya, sholat dulu baru mandi junub, ini yang tidak boleh. Begitu ya? Iya, tapi mandi junub dulu baru sholat. Dan tidak ada keharusan mandi junub dulu baru puasa, tidak ada keharusan seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, selesai semua pertanyaan. Apa itu? Baik, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, untuk majelis kita di hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.